Selamat pagi, kembali lagi saya sapa Bapak, Ibu, Saudara untuk pada pagi ini kita bersyukur bahwa kita masih diberi waktu oleh Tuhan untuk bersama-sama bersekutu melalui online ya dari tempat kita masing-masing. Nah, tema kita pada hari ini adalah jadi saksi kebangkitan Kristus. Jadi saksi kebangkitan yang akan dilayani oleh Pendeta Frida Situmorang, pengiring pujian Dewi dan Aditya. Sebelum kita memulai persekutuan kita, saya akan bacakan tata tertib yang pertama bahwa selama acara berlangsung, semua suara nanti akan dimatikan dulu supaya suara MC dan pembicara bisa terdengar dengan jelas. Yang kedua, ketika ada interaksi MC dengan peserta, peserta dipersilahkan untuk mengangkat tangan di layar video dan nanti host akan menghidupkan suaranya. 3, video atau kamera agar diaktifkan pada saat sesi foto bersama. Ya, nanti ya. Terima kasih, mari kita masuk dalam persekutuan pada panjang pagi dan siang ini. Bersama dengan alam yang Tuhan ciptakan memuji Dia, maka kita umat kekasih-Nya juga bersama saat ini dipanggil untuk memuji, mengagungkan nama Tuhan. Semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung, di lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Ya Yesus Tuhan kami, Kau bangkit mulia. Untuk kami Kau bangkitkan baptisan tandanya, agar kami menerima hidup baru tak terkira. Dan kami jadi saksi di alam semesta. Mari kita buka, mohon pimpinan Roh Kudus. Sebelum kami melanjutkan pujian kami datang kepadamu ya Tuhan, di dalam permohonan kiranya Tuhan hadir pada saat ini bagi kami pribadi lepas pribadi, untuk kami boleh bersama-sama berjumpa dengan Engkau di dalam persekutuan ini. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan. Terima kasih untuk malam yang sudah berlalu, dan pagi ini Engkau kembali bangunkan kami dengan kekuatan semangat yang baru, untuk kami boleh menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman, untuk juga boleh disapa oleh Engkau melalui firman-Mu. Kami teringat bagi teman-teman kami yang tidak dapat bersekutu pada saat ini, biarlah Tuhan juga senantiasa beserta dengan mereka.
Tuhan, terimalah segenap puji sembah kami, dan kuduskanlah kami, agar kami layak menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mau serahkan persekutuan ini dari awal hingga akhir, hanya di dalam pimpinan tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus, yang di dalam namanya doa ini kami naikkan. Amin. Bapak Ibu, saya berharap semua saat ini ada dalam keadaan baik, ada dalam keadaan sehat. Namun kalaupun ada di antara kita yang mungkin dalam keadaan kurang sehat, hati kita harus tetap sehat, pikiran kita harus tetap sehat. Kita harus tetap bergembira, karena hati yang gembira adalah obat. Dengan pujian kita akan bersukacita. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Kita nyanyi ya dari rumah masing-masing ya. Mari kita selalu membawa hati kita dalam kegembiraan, supaya orang-orang yang ada di sekitar juga turut merasakan kegembiraan. Di dalam menjalani kehidupan ini memang ada banyak hal-hal yang tidak kita perkenan, tidak selalu kita baik, tidak selalu kita sehat. Namun di dalam semuanya itu kita harus tetap memiliki hati yang gembira, agar kita tetap dapat menjalani kehidupan ini dengan damai. Menjalani kehidupan dalam pimpinan Tuhan, dalam tuntunan firman Tuhan. Bentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Kutanah liat di tangan-Mu, Tuhan akan membentuk kita seturut dengan kehendak-Nya. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu.
Mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk kita boleh disapa oleh firman Tuhan. Silahkan Pendeta Frida. Terima kasih Ibu Titi dan selamat pagi buat semua Bapak Ibu, Opa Oma, baik yang ada di rumah, yang bareng-bareng di gereja, yang semuanya yang ada di ruang Zoom ini. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan hati-Mu dan anugerah-Mu, kami boleh menikmati hari baru pemberian Tuhan. Boleh berkumpul bersama-sama dengan semua Bapak, Ibu, Opa, Oma yang kami kasihi untuk bersama-sama memuji Tuhan dan bersama-sama juga disapa oleh sabda Tuhan. Maka biarlah saat ini Engkau yang menolong kami, Roh-Mu yang kudus menuntun kami, agar firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan boleh menguatkan, meneguhkan, dan menolong kami dalam kami menjalani dan melanjutkan hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman dan kami semua yang menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita, biarlah ada dalam berkat dan kasih anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Kita akan baca bersama-sama ya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak, maaf, ya. Saya ulangi ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu yang telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah. Yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah
mulia untuk menjadi saksi kebangkitannya. Melanjutkan tugas pelayan mereka walaupun sebetulnya mereka sudah ditugaskan oleh Tuhan untuk tetap melayani dan menyebarkan Injil. Kita dapat mengerti kenapa hal itu terjadi karena mereka semuanya ada dalam suasana yang mencekam dan menakutkan. Tetapi bacaan kita hari ini adalah di mana Petrus sedang bertemu dengan Cornelius. Cornelius itu bukan orang Yahudi ya. Dia mengumpulkan keluarganya dan juga para sahabatnya. Mereka bukan orang Yahudi dan pada saat itu kesaksian kepada orang-orang non-Yahudi itu ditentang. Tetapi Petrus telah mendapatkan suatu penglihatan yang khusus yang menguatkan dirinya bahwa Tuhan menghendaki Petrus untuk tidak hanya memberitakan tentang Yesus yang sudah bangkit itu kepada orang-orang Yahudi saja, tetapi juga kepada orang-orang non-Yahudi. Dan ini sebetulnya adalah suatu pemberitaan Petrus di hadapan orang banyak yang kesekian kali. Yang pertama kali adalah ketika Pentakosta. Pentakosta, Petrus berkhotbah di depan begitu banyak orang, di tempat di mana semua orang dapat mendengar pemberitaan Petrus, dan ini sangat luar biasa, karena sebelumnya ia begitu takut, ia menyembuhkan diri, ia mengunci diri bersama dengan beberapa murid dalam ruangan yang tertutup, tetapi setelah peristiwa kebangkitan Yesus, dan kemudian setelah penampakan Yesus, lalu setelah Roh Kudus diberikan kepada mereka, mereka jadi punya suatu keberanian yang luar biasa dan mereka kemudian bersaksi. Petrus yang tadinya takut dan menyangkal Yesus, yang tadinya begitu tidak memiliki kepercayaan diri oleh karena kesalahan yang dia buat, sekarang ia bukan hanya mampu untuk memberitakan Injil di hadapan banyak orang, di tempat di mana bahaya-bahaya akan bisa menjadi resiko atau konsekuensi dari pemberitaan Injilnya, tapi juga dia melakukannya di depan Cornelius. Jadi sejak kebangkitan, Petrus dan murid-murid yang lain itu dengan penuh semangat, dengan sukacita, mereka menyampaikan berita kebangkitan Yesus kepada siapa saja, kepada semua orang. Tidak hanya terbatas kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada orang-orang non-Yahudi. Nah, itu adalah suatu hal yang kita semua sudah tidak asing ya. Rangkaian Paskah menceritakan kepada kita bagaimana Yesus sudah bangkit, dan kemudian para murid dengan penuh semangat dan sukacita, bahkan bersedia mengambil semua resiko, mereka melakukan pekerjaan pemberitaan Injil tentang kebangkitan Yesus. Tapi bagaimana hal itu kemudian menjadi pesan khusus bagi kita yang hidup pada masa kini, di mana kita semua juga dipanggil untuk boleh menjadi saksi Kristus. Kita tidak hanya dipanggil untuk mendengar berita kebangkitan. Kita tidak hanya dipanggil untuk menikmati sukacita karena Yesus sudah bangkit. Kita tidak dipanggil hanya untuk menikmati kabar baik itu hanya untuk diri kita saja, tapi kita juga dipanggil untuk boleh menjadi saksi kebangkitan Yesus di masa sekarang ini dalam kehidupan kita. Saya ingin bercerita tentang seseorang, dia adalah seorang perempuan ya, seorang wanita, saat ini usianya 69 tahun, namanya Kathie Lee Gifford. Kathie Lee Gifford ini lahir tanggal 16 Agustus 1953. Mungkin ada Pak Oma yang punya tahun lahir yang sama dengan dia ya, atau mungkin juga bulan lahirnya sama. Ya, Gifford ini adalah seorang selebriti, selebriti Amerika yang terkenal. Beberapa hal yang dilakukan itu adalah dia pemandu acara televisi. Dia juga adalah seorang aktris. Dia juga menulis lagu dan dia juga adalah penulis buku anak-anak. Gifford mengalami suatu transformasi hidup pada tahun 2015.
Jadi sekitar 8 tahun yang lalu, setelah ia ditinggalkan oleh suaminya, Frank Gifford. Ketika seseorang mengalami duka cita yang mendalam dan kehilangan orang yang dicintai, maka ada banyak sekali pergumulan yang dialami, termasuk oleh Gifford ini ya. Gifford setelah kehilangan suami yang dicintainya, dia mulai mempertanyakan arti kehidupan dan dia mencari Tuhan dengan hatinya, dengan kesungguhan dirinya. Dan akhirnya dalam perjalanan ia menemukan kedamaian dan menemukan iman yang teguh di dalam peristiwa yang diterima, didengarnya, yaitu tentang Yesus yang hidup dan bangkit. Sejak itu, sejak ia menerima berita kebangkitan itu di dalam kehidupannya, sejak dia menerima Kristus dalam kehidupannya, hidup Gifford pun kemudian berubah. Sejak saat itu, ia kemudian menjadi seorang influencer yang menyatakan atau memberitakan tentang Kristus dalam kesehariannya. Ia memberitakan tentang iman Kristen dan sering berbicara tentang kehidupan rohani dan pengalaman berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan hidupnya. Ia juga menuangkan pengalaman dan pemikiran-pemikiran Kristianinya dalam buku-buku yang sangat terkenal. Ya, misalnya ada buku namanya The Rock and the Rabbi, My Journey into the Heart of Scriptural Faith and Land, Where It All Began. Ini dia menceritakan bagaimana perjalanan spiritualnya ketika ia menemukan Yesus dan menjalani kehidupannya bersama-sama dengan Yesus. Dan dia juga terus menceritakan kisahnya lewat media sosial dan acara-acara wawancara. Dia bercerita, dia mengungkapkan apa yang ia alami, apa yang ia rasakan sebagai pekerjaan Tuhan yang telah mengubah kehidupannya. Nah, Opa Oma dan Bapak Ibu semuanya, Gifford adalah salah seorang yang sudah berusia lanjut, namun dia mempunyai suatu semangat dalam memberitakan tentang Yesus yang hidup dan yang bangkit kepada setiap orang yang dijumpai dan dalam setiap event ataupun acara-acara yang dilakukannya. Ini adalah cara Gifford untuk dapat menjadi saksi. Tadi Petrus kita lihat menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi kebangkitan dengan cara menyampaikan dalam suatu pidato atau khotbah kepada banyak orang pada waktu itu di Yerusalem. Ia juga kemudian berbicara kepada orang-orang di kalangan non-Yahudi untuk memberitakan tentang kabar baik. Kita juga mendengar tentang Gifford, Kathy Lee Gifford, yang juga setelah mengalami suatu transformasi dalam hidupnya sejak berjumpa dengan Yesus, kemudian ia juga melanjutkan pemberitaan itu di dalam suatu pekerjaannya. Ada dua hal yang mau dikatakan di sini. Ya, yang pertama, bahwa peristiwa kebangkitan Yesus itu adalah sesuatu yang konkret. Ia bukan sekedar sebuah cerita atau sebuah kabar hoax gitu ya, tetapi ia sungguh-sungguh merupakan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan sejarah manusia, di mana melalui kebangkitannya Yesus telah mengalahkan maut, ia telah mengalahkan dosa, ia membuka jalan bagi kehidupannya kekal yang seluruh umat manusia ini membutuhkan. Barang siapa yang menerima pemberitaan itu dan percaya kepada Yesus, maka mereka juga akan diselamatkan. Yang kedua, kita juga belajar bahwa ternyata suatu perubahan hidup yang terjadi pada para murid maupun semua orang yang mengalami kebangkitan Yesus tidak berhenti kepada diri mereka, tetapi mereka melanjutkan dalam kehidupan mereka kepada siapapun yang mereka jumpai. Bahkan mereka bersiap dan mengambil berbagai resiko untuk dapat melakukan tugas pelayanan itu. Nah, ini hal yang kedua ini juga menjadi pesan khusus bagi kita, bahwa kita pun dapat melanjutkan berita kebangkitan itu dalam kehidupan kita. Bahkan sekalipun kita hanya orang awam, biasa begitu ya, atau seorang yang sudah menjadi usia yang lanjut, kita tetap bisa menjadi saksi kebangkitan Kristus. Bagaimana cara kita melakukannya, saudara? Ada 4 hal ya. Yang pertama, kita harus punya pengalaman dulu gitu dalam kehidupan kita. Kita kan bisa bercerita kepada orang ketika kita punya pengalaman. Jadi bukan katanya-katanya gitu ya, tapi kita mengalami. Maka kita semua, opa, oma, bapak, ibu semuanya, setiap kita yang sudah mengalami Yesus yang hidup itu dalam kehidupan kita, akan mampu menceritakan bagaimana perjalanannya bersama dengan Tuhan dalam kehidupannya.
Pengalaman pribadi masih menjadi sesuatu yang menjadi langkah awal kita ketika kita mau menjadi saksi. Ya, kita mendengar berita, namun berita itu tidak sekadar berhenti menjadi sebuah berita, tetapi dia menjadi sebuah pengalaman yang kita alami dalam kehidupan kita. Misalnya bagaimana kita di tengah-tengah pergumulan hidup, apakah misalnya saat kita sakit, apakah kita sedang mengalami banyak sekali persoalan atau masalah, atau saat kita merasa sendirian, kita merasa ditinggalkan, kita mempunyai banyak problem, di situ kita tetap punya semangat dan menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Itu adalah buah dari bagaimana Kristus itu hidup dalam kehidupan kita. Kita tahu Kristus itu hidup, namun apakah dia sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kita? Ketika ia benar-benar hidup dan mengubah banyak hal dalam diri kita, kekuatan saat kita lemah, ya, kemudian pengharapan saat kita putus asa, sukacita tatkala kita mengalami duka cita. Hal-hal itu menjadi buah-buah yang menunjukkan bagaimana Yesus hidup dalam kehidupan kita. Ya, pertama pengalaman. Kita mesti mengalami sendiri ya, secara supaya kita bisa menjadi saksi. Yang kedua, kita bisa menjadi saksi dengan menceritakan pengalaman itu. Jadi setelah kita punya pengalaman, maka kita ceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang kita jumpai, yang kita kenal. Misalnya opa, oma, atau bapak ibu punya teman atau tetangga atau keluarga atau saudara yang sedang punya masalah hidup, atau misalnya mereka sedang mengalami sakit, kita bisa menceritakan pengalaman iman kita, bagaimana di tengah-tengah kesehatan kita yang terganggu, kita itu merasakan suatu kekuatan dari Tuhan. Bagaimana ketika kita mengalami suatu persoalan, kita merasakan peneguhan oleh Tuhan. Dan itu kita boleh ceritakan. Bahkan kadang walaupun kita nggak menceritakannya, ya, tatkala orang melihat kita sedang sakit, tetapi kita tetap gembira, ya, tetap sukacita. Orang melihat kita tuh lagi punya banyak masalah, tapi orang melihat kita tetap bersemangat. Itu juga sudah menjadi suatu cara kita bercerita. Jadi cara bercerita bisa melalui kata-kata, tapi juga bisa melalui tindakan kita. Lewat sikap yang kita tunjukkan, orang dapat melihat bagaimana Kristus itu hidup dalam kehidupan kita. Ya, tadi pertama adalah kita punya pengalaman, yang kedua kita bercerita tentang pengalaman kita, yang ketiga yang kita bisa lakukan adalah menceritakan tentang Yesus Kristus, Injil Yesus Kristus. Bagaimana, siapa itu Yesus, ya, bagaimana dia mengasihi manusia, bagaimana dia mengasihi dunia, bagaimana dia mati untuk dunia supaya dunia ini dapat diselamatkan. Kita bisa bercerita, ya, dengan bahasa sederhana, dengan bahasa yang kita mengerti. Kita cerita bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah yang mengasihi dunia ini, yang mengasihi manusia, dan telah mati untuk menyelamatkan kita. Kita bisa bercerita mengenai firman Tuhan, ya. Kalau yang kedua tadi kita menceritakan pengalaman iman kita, maka yang ketiga kita menceritakan tentang firman Tuhan, yaitu tentang Yesus yang mengasihi dunia, yang mati dan bangkit bagi kehidupan kita. Nah, yang keempat, yang tepat ini kita bisa melayani sesama sebagai tanda kasih dan kepedulian kita. Bentuknya seperti apa? Sebagaimana yang kita bisa, sebagaimana yang kita mampu, sebagaimana yang kita dapat lakukan. Misalnya, contoh ya, di Perlensia ini ada beberapa opa oma yang melayani sebagai penatua. Kita katakanlah bisa sebut di sini ada Pak Rudi. Pak Rudi selalu setia, ya, rajin di Perlensia. Pak Rudi adalah penatua. Lalu ada Ibu Hedia Santi. Ibu Hedia Santi juga adalah salah satu pengurus Komisi Lansia. Beliau juga saat ini yang mendampingi Komisi Lansia. Kita bisa juga menjadi pengurus. Pengurus di sini ada
buat dengan hati kita. Di sini juga ada beberapa opa oma yang menjadi anggota paduan suara ya. Kita bisa menyanyi, kita bisa memberikan pelayanan kita melalui suara yang kita berikan. Kita bisa juga lewat musik ya. Di sini tadi ada Kak Adit dan Kak Dewi yang membantu kita untuk mengiringi musik dan juga nyanyian ya. Itu juga menjadi salah satu cara kita untuk boleh melayani. Kita juga bisa menjadi saksi kebangkitan Kristus dengan cara yang lain yang amat sederhana. Misalnya kita mendoakan gitu, menjadi pendoa. Nah, menjadi pendoa itu bisa dengan berbagai macam cara. Kita bisa menjadi pendoa tatkala kita ikut melawat misalnya ya, ada kegiatan pelawatan di rumah sakit Husada di mana secara rutin kita mendoakan orang-orang yang sakit. Tapi dengan keterbatasan para usia lanjut juga kita bisa mendoakan dari rumah, bahkan dari tempat tidur kita misalnya. Saya mengenal beberapa opa oma yang sudah lanjut usia pembaringannya gitu. Jadi ternyata kesehatan yang terbatas gitu kan, gerak yang terbatas tidak membatasi pelayanan yang bisa kita lakukan. Atau kita bisa melayani dengan cara menggunakan media sosial. Kita sering WA ya atau telepon gitu ya. Tatkala kita mengirim WA, kita mengirimkan kata-kata yang membangun, yang menghibur, ucapan selamat ulang tahun kah, atau mengirimkan doa mungkin bagi yang sedang ada pergumulan, yang sedang sakit. Dan kita bisa melakukannya melalui apa yang kita lakukan sederhana itu, kita bisa juga menjadi saksi bagi kebangkitan Kristus. Ada suatu kalimat yang sangat terkenal yang diungkapkan oleh Mother Teresa. Dia bilang begini, jadilah ungkapan cinta Tuhan yang hidup kemanapun kamu pergi. Dan pertama-tama di rumahmu sendiri. Jangan pernah biarkan orang datang kepadamu lalu pergi begitu saja tanpa merasa lebih bahagia dan lebih baik. Jadilah ungkapan cinta Tuhan yang hidup melalui wajahmu, melalui sinar matamu, melalui senyummu, dan lewat salam hangatmu. Nah, dengan apa yang dikatakan oleh Mother Teresa, jadi kita semua punya dan mampu untuk bisa melakukannya. Jadi ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan, di mana kita bisa berperan menjadi saksi kebangkitan Kristus melalui kehidupan kita. Kalau kita punya kemampuan teknologi, tadi seperti Arman, saya lagi bingung, kenapa ya suara saya kok nggak bisa keluar gitu ya. Wah, kalau seandainya keadaannya nggak berubah, Bapak, Ibu, Opa, Oma nggak bisa dengar suara saya. Wah, Arman langsung buru-buru ke ruangan saya ya. Saya ada di ruangan pendeta, lalu menolong. Itu juga adalah sebuah pelayanan. Dan mungkin Opa, Oma ada yang tahu nggak? Arman itu selalu ada di setiap Perensia. Wah, luar biasa ya, menolong kita semua untuk bisa memastikan bahwa Perensia lewat Zoom dapat berlangsung dengan baik ya. Terima kasih Arman dan terima kasih juga untuk semua. Nah, Opa Oma sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau hari ini dan pagi ini kita kumpul bareng-bareng di sini di ruang Zoom dan mendengar pemberitaan Alkitab, bagaimana Petrus bersaksi tentang kebangkitan Kristus, kita mau diajak untuk yuk kita lanjutkan tugas pelayanan itu. Bukankah kita juga adalah buah dari pelayanan orang-orang yang telah terdahulu mendengar kabar Injil, ya, mendengar tentang kebangkitan Yesus yang mereka terus bawa dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, para pekabar Injil yang sampai ke Indonesia, lalu sampai kepada kita sekarang ini. Nah, biarlah berita itu terus kita lanjutkan dengan cara yang bisa kita sesuai dengan kemampuan kita, dengan cara yang bisa kita kerjakan. Ingat, usia tidak merupakan penghalang kita untuk dapat terus melayani Tuhan, menjadi saksi kebangkitan. Apapun bisa kita lakukan, asalkan satu, kita punya pengalaman, ya, pengalaman Yesus hidup dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita bersedia berbagi pengalaman itu kepada banyak orang. Saya ingat mama saya sekarang sudah oma ya, umur 88 tahun. Ketika beliau masih dalam kondisi yang mampu berbicara lancar, dia selalu bercerita kepada cucu-cucunya ya. Bahkan saya masih ingat bagaimana bercerita kepada anak-anak tentang pengalaman iman tentang Yesus.
Maka sejak kecil kita sudah mengenal, kita sudah tahu dan kemudian hidup bertumbuh dalam iman karena cerita atau pengalaman iman yang diceritakan oleh mama itu ya. Dan yang ketiga, kita bisa menceritakan tentang firman Tuhan dengan bahasa sederhana tentang siapa itu Yesus dan bagaimana ia mengasihi dunia dan telah berkarya untuk keselamatan dunia. Dan yang keempat tadi, kita bisa memilih banyak cara dan jalan bagaimana kita melayani Tuhan sesuai dengan apa yang kita bisa, apa yang kita punya, dan lewat pertolongan Roh Kudus, berkat Tuhan, semua itu dapat dipakai untuk menjadi kemuliaan Tuhan dan berkat buat semua orang. Mari kita tekadkan dalam diri kita bahwa setiap hari yang kita jalani, selama Tuhan masih memberikan hari yang baru, selama Tuhan masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, paling tidak ada 1, 2, 3, 4, 5 orang yang boleh mendengar tentang kabar kebangkitan Kristus, kabar tentang Yesus yang hidup melalui cerita kita ataupun lewat tindakan pelayanan dan kepedulian kasih kita. Tuhan menolong kita dan selalu memberkati kita untuk senantiasa punya semangat dan sukacita dalam hidup dan selalu berbagi kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pendeta Frida yang boleh menyampaikan, menjabarkan firman Tuhan untuk kita, di mana hari ini kita kembali diteguhkan, diingatkan dan disegarkan akan panggilan kita. Siapapun kita, apapun keberadaan kita, ya, walaupun kita sudah usia lanjut, tapi kita tetap dapat menjadi saksi kebangkitan Kristus dimanapun kita berada. Sekali lagi terima kasih Pendeta Frida. Saatnya kita akan foto bersama. Silahkan Arman. Terima kasih Pendeta Frida buat Bu Titi. Tunggu ya. Ayo semuanya dibuka kameranya ya. Masih ada yang belum dibuka nih. Maskernya juga. Gak ada pakai masker. Ayo ya, kita foto ya. 3, 2, 1. Kurangin ya, tadi internetnya di tempat saya kurang bagus. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke, yang terakhir. 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Arman. Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri persekutuan kita dengan sebuah pujian yang mengingatkan kita bahwa Kristus hidup, bahwa Kristus bangkit, bahwa Kristus tidak meninggalkan kita sendirian. Jadi mari kita melanjutkan hidup kita dengan mengingat Kristus yang bangkit itu ada bersama kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Allah mengutus PKJ 178. Yuk kita nyanyi ya. Putri
Kini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih karena kami boleh menyampaikan apapun isi hati kami kepada Tuhan di dalam doa. Juga pada saat ini bersama-sama kami mau mendoakan semua opa-oma yang hadir di ruangan Zoom maupun yang tidak dapat hadir. Kiranya Tuhan selalu memberkati dalam kehidupan, dalam kesehatan, dalam keluarga. Tuhan tetap memberikan kekuatan, sukacita, dan semangat untuk selalu merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan lewat waktu yang diberikan, lewat hari yang masih dianugerahkan, lewat keluarga, dan lewat semua bentuk dan wujud Tuhan menyatakan kasih-Mu kepada kami semua. Saat ini kami juga berdoa untuk Ibu Syane yang baru pasang ring. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan sukacita kepada Ibu Syane dan memberkati semua proses yang dijalani dalam pengobatannya sehingga kesehatan Ibu Syana boleh juga semakin membaik, ia dapat pulih dan juga mengalami sukacita dalam kasih anugerah Tuhan yang terus menopangnya. Kami doakan Ibu Diana yang penglihatan mata memburuk karena gangguan dalam syaraf mata retina maupun glaukoma. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang dirasakan oleh Ibu Diana. Kiranya kasih anugerah-Mu juga menghibur, menguatkan, meneguhkan, dan segala daya upaya yang dilakukan dalam kebutuhan obat, vitamin, dan apapun, Tuhan kiranya juga boleh menolong, memberkati, dan melalui semuanya itu Tuhan, Ibu Diana juga semakin merasakan bagaimana Tuhan juga campur tangan dalam pergumulan kesehatan yang dialaminya. Kami juga berdoa untuk Ibu Shuli yang sedang menjalani cuci darah, juga untuk Ibu Lili Mulyana yang sedang dalam pengobatan. Kiranya Tuhan juga menyertai mereka di dalam kebutuhan kesehatan yang mereka sedang perlukan saat ini, dan segala daya upaya yang dilakukan. Tuhan juga memberkati keluarga yang mendampingi, memberikan support lewat cinta kasih. Tuhan juga boleh pakai. Kami berdoa buat Bu Dwinita dan keluarga yang sedang menjalani isoman di rumah. Tuhan juga yang menolong dan memberkati. Biarlah dalam saat-saat menjalani isoman, Tuhan juga memberikan kesehatan yang baik, dan mereka juga boleh melalui semua masa isoman dengan semangat, dan pada saatnya mereka boleh pulih kembali. Kami juga doakan keluarga Perensia yang mengalami sakit, sedang mengalami kesulitan ekonomi, pergumulan dalam pekerjaan, juga dalam usaha maupun dalam keluarga. Tuhan, Engkau mengenal satu persatu setiap Perensia. Tuhan mengenal satu persatu setiap opa, oma, bapak, ibu. Kiranya Tuhan, Engkau yang terus meneguhkan dan menguatkan. Engkau Bapa yang maha baik yang memelihara anak-anak-Mu. Engkau Gembala yang selalu menuntun kehidupan kami. Engkau kawan yang sejati yang selalu menyertai kami. Engkau dokter segala dokter dan tabib segala tabib yang menyembuhkan kami. Dan karenanya Bapa, apapun pergumulan dan persoalan yang dihadapi Perensia bersama keluarga, Tuhanlah yang selalu menolong, menopang, dan memberikan jalan yang terbaik sebagai solusi untuk setiap pergumulan yang dialami. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan kehidupan kami satu persatu dalam tangan kasih-Mu. Kau memberkati gereja-Mu GKI Camanhudi, Kau memberkati bangsa negara kami Indonesia, dan biarlah dalam segenap kehidupan kami berita kebangkitan Kristus terus menyemangati dan memberikan sukacita kepada kami dalam menjalani hidup dan melayani Tuhan di setiap hari yang Kau anugerahkan. Inilah doa syukur kami dan permohonan kami Bapa. Kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ya, atas nama pengurus kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Frida,
Adi Dewi, Arman, juga Bu Ertin yang sudah melayani kita dalam persekutuan pagi ini. Dan terima kasih juga untuk setiap opa, oma, bapak, ibu, saudara yang hadir di dalam persekutuan ini. Biarlah firman yang ditaburkan tadi boleh menguatkan, menjadi berkat, menjadi dasar kehidupan kita sepanjang minggu ini. Kita akan berjumpa lagi pada Sabtu 29 April ya, dengan tema dilahirkan dari benih yang tidak fana. 1 Petrus 1 ayat 17-23 yang akan dilayani oleh Saudara Abdi Sabda Winedar. Juga persekutuan lansia onsite ya di Aula GKI Samanhudi Selasa 2 Mei 2023. Temanya Gembala yang Baik. Yohanes 1 ayat 1-10 dilayani oleh Pendeta Emeritus Lucia D. Wijaya. Demikianlah pengumuman hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir di dalam persekutuan ini. Sampai jumpa pada 2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Titi. Terima kasih Pendeta Frida. Terima kasih Bu Titi. Sampai Terima kasih Pendeta Frida. Terima kasih Terima kasih. Arman. Terima kasih. Pendeta Frida. Terima kasih Arman. Terima kasih Terima Aman. kasih Kak Dewi.